Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dara Gumilang dengan NIM 24011052147, mahasiswa dari kelas 3D PGSD. Video ini dibuat sebagai syarat ujian tengah semester atau UTS mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Poppy Anggraini, STMPD. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Pada video ini, saya mengembangkan media pembelajaran berbasis visual dan namanya adalah diorama siklus hidup hewan. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidup makhluk hidup, khususnya hewan. Siklus hidup adalah perubahan bentuk yang dialami hewan dari mulai lahir hingga menjadi dewasa. Nah, setiap hewan mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berubah secara drastis dan ada juga yang tidak banyak berubahnya. Nah, kita akan membahas jenis-jenis siklus hidup hewan. Yang pertama, ada metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Dan yang terakhir, tanpa adanya metamorfosis. Lalu, metamorfosis itu apa? Metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan yang diawali sejak lahir hingga menjadi dewasa. Jadi metamorfosis pengertiannya sama dengan siklus hidup. Nah teman-teman, di sini mari kita lihat diorama yang sudah saya buat. Di dalam diorama ini ada 3 hewan. Yang pertama ada belalang, ada harimau, dan yang terakhir ada nyamuk. Nah, di sini kita akan membahas mengenai siklus hidup hewan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, kita akan membahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan hewan dari mulai telur sampai dewasa berbeda di setiap tahapannya. Nah, di sini ada contohnya nyamuk. Yang pertama, nyamuk betina bertelur di dalam air. Kemudian, dalam waktu 1-2 hari, telur tersebut menetas lalu berubah menjadi larva atau jentik-jentik. Larva ini tinggal di dalam air dan bergerak naik turun untuk bernafas. Lalu, sampai 5-10 hari, larva tersebut menetas berubah menjadi pupa. Pupa ini tidak makan, tetapi tetap mengalami perubahan. Dalam waktu 1-2 minggu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa dan bisa terbang. Contoh hewan lain dari metamorfosis sempurna ini ada kupu-kupu, katak, kumbang, dan lalat. Yang kedua, kita akan membahas metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan dari mulai telur sampai menjadi dewasa yang bentuknya hampir sama dengan dewasa. Di sini ada contohnya belalang. Siklus hidup belalang dimulai dari belalang betina bertelur di atas tanah atau di batang tanaman. Kemudian telur tersebut menetas menjadi nimpa. Nimpa ini bentuknya hampir sama dengan belalang dewasa, tetapi ukurannya kecil dan nimpa belum mempunyai sayap. Lalu, lama-kelamaan, nimpa ini bertumbuh dengan berganti kulit berkali-kali. Nah, kemudian nimpa berubah menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa akhirnya mempunyai sayap dan bisa terbang. Contoh lain dari metamorfosis tidak sempurna ini ada capung, kecoa, dan jangkrik. Dan yang terakhir ada hewan tanpa adanya metamorfosis. Nah, di sini ada contohnya harimau. Hewan tanpa adanya metamorfosis berarti hewan tersebut dari mulai lahir hingga dewasa tidak mengalami perubahan. Nah, harimau siklus hidupnya dimulai dari hewan betina yang melahirkan 2-4 anak. Lalu, anak tersebut lahir dan tidak bisa berjalan maupun melihat. Lama-kelamaan, 2-3 minggu, harimau tersebut berubah menjadi harimau muda. Harimau muda ini belajar bermain, berjalan, dan bahkan
berburu bersama induknya. Setelah 2-3 tahun, harimau muda ini berubah menjadi harimau dewasa. Harimau dewasa adalah harimau yang sudah bisa berburu sendiri dan hidup mandiri di hutan. Harimau disebut hewan tanpa adanya metamorfosis karena harimau hanya berubah bentuk tubuhnya menjadi kuat, lebar, dan lincah. Contoh hewan lain yang tidak mengalami metamorfosis ada ayam, sapi, dan kucing. Nah teman-teman, agar hewan-hewan tetap terjaga keberadaannya, kita bisa melakukan hal-hal sederhana. Seperti yang pertama, menjaga hewan peliharaan dengan baik. Contohnya, memberi makan, minum, menjaga kebersihan kandang, dan memandikannya. Dan yang kedua, tidak boleh menebang pohon sembarangan dan membakar hutan, karena hutan adalah tempat tinggal mereka. Teman-teman, itulah tadi perjalanan seru kita mengenai siklus hidup hewan. Ternyata hewan berubah bentuk dan tumbuh dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang berubah bentuk dan ada juga yang hanya bertambah besar. Belajar mengenai siklus hidup hewan mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga hewan yang ada di sekitar kita. Yuk mulai dari sekarang sayangi hewan, jaga lingkungan, dan jangan merusak alam. Karena jika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tetap sayangi hewan, jaga lingkungan, dan menjadi anak hebat yang peduli akan lingkungan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bahan-bahan yang aku siapin yang pertama ada lem lilin, busa, cat, ada tusuk sate, karton, kapas, double tip, styrofoam, wadah bekas telur, dan juga kardus. Bahan yang aku siapin ada gunting, penggaris, pensil, alat lem tembak, cutter, dan juga kuas. Step pertama yang aku lakukan membagi 2 styrofoam, lalu membuat pola di atas kardus untuk membuat air terjun. Kemudian kertas ditempel di styrofoam dan kardus yang sudah dipotong tadi. Di sini aku membuat pola di karton lalu menggunting dan menempelnya di styrofoam untuk membuat alas atasnya. Lalu di sini aku mewarnai biru untuk membuat kolam. Kemudian wadah telur digunakan untuk membuat daun dan juga batu. Setelah itu daun dan batu diwarnai menggunakan cat. Lalu busa yang sudah disiapkan tadi dipotong menjadi kecil-kecil dan diberi warna. Kemudian kertas yang sudah dibentuk menjadi bola-bola dilem. Setelah itu alas atas dan alas bawah digabungkan. Lalu wadah bekas telur diberi warna untuk disimpan di dekat bukit. Kemudian bagi kapas menjadi beberapa bagian dan dibuat menjadi bola-bola kecil dan disatukan. Lalu gunting huruf-huruf dan hewan yang sudah di-print untuk disimpan di diorama. Setelah itu taruhlah busa yang sudah dihaluskan dan diberi warna untuk menimbulkan efek rumput. Kemudian bukit yang sudah diwarnai disusun dan diberi lem tembak. Lalu susun batu-batu yang sudah diberi warna sesuai dengan keinginan kita. Kemudian batu tersebut diberi rumput-rumput yang sudah kita buat tadi. Kemudian susunlah huruf-huruf yang sudah kita gunting tadi menggunakan double tip. Lalu tempellah hiasan seperti awan, matahari, dan bentuk love. Setelah itu susunlah hewan-hewan, pohon, dan upaya pelestarian di tempat yang diinginkan.